pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Saudara, itu adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa ketika pagi hari ini saudara masih kedapatan sehat. Ketika pagi hari ini saudara masih bisa kedapatan bisa melangkahkan kaki untuk datang ke rumah Tuhan. Saudara, itu adalah anugerah Tuhan, karena di luar sana banyak gereja tertutup, saudara, tidak bisa beribadah, mau beribadah ditanya umur berapa, dicek suhunya segala macam, sulit saudara. Dan juga banyak gereja yang tertutup, tapi kalau gereja kita tetap terbuka, itu adalah anugerah Tuhan. Apalagi banyak orang-orang yang datang, saya percaya pasti ada beda, pasti ada pertolongan Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul terisolasi tapi ditolong sama Tuhan. Sekali lagi saya berikan judul firman Tuhan pagi hari ini, terisolasi tapi ditolong sama Tuhan. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Satu sampai semua bisa membukanya. Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu dan saya akan bacakan buat saudara Matius 15 ayat yang ke-21 dengan perikopnya. Perempuan Kanaan yang percaya. Ayat yang ke-21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, pagi hari ini kita melihat satu kebenaran firman Tuhan, terisolasi tapi ditolong Tuhan. Saudara, ini perempuan kita tidak tahu, Alkitab tidak mencatat dia punya suami atau tidak. Perempuan ini punya seorang anak perempuan. Di dalam hidupnya perempuan ini mungkin sebatang kara, mungkin suaminya sudah meninggal, atau mungkin suaminya pergi meninggalkan dia. Alkitab cuma jelas mencatat bahwa ibu ini mempunyai seorang anak perempuan dan dia sedang kerasukan setan. Berarti ibu ini sedang mengalami satu permasalahan yang berat. Tapi lihat saudara, apa hubungannya dengan judul kita terisolasi? Saudara, ibu ini dia itu dari bangsa Kanaan, keturunan Siro-Fenisia, yaitu seorang ibu yang bukan dari keturunan Israel. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang sedang terisolasi, geraknya dibatasi, saudara. Mungkin seperti kita ada jarak masing-masing, tidak bisa bebas. Dan bukan hanya geraknya, saudara, tapi pekerjaannya juga terisolasi. Yang tadinya omsetnya bagus, saudara, karena masalah ini jadi terisolasi, jadi omsetnya turun dan bahkan drastis tidak ada omset, saudara. Bukan hanya terisolasi pekerjaan, tapi terisolasi kesehatannya yang tadinya sehat, saudara. Oleh karena virus ini semua, tiba-tiba kesehatannya, imunnya semakin lama semakin turun. Tapi judulnya tidak berhenti terhadap kata terisolasi. Boleh keadaan kita terisolasi, boleh mungkin pekerjaan, kesehatan, keluarga kita mengalami isolasi, mengalami tekanan dari luar. Tapi percayalah, ada pertolongan Tuhan. Kita mau lihat saudara, ibu ini juga
dia kondisinya terisolasi, tapi hasil akhirnya dia ditolong Tuhan. Kita akan satu persatu, saudara. Dikatakan di dalam ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir, saudara. Saudara, saya cermati ayat ini dikatakan sampai Alkitab bukan hanya menulis dia pergi, tapi dia menyingkir, dia meninggalkan, dia pergi dan perginya ke daerah Tirus dan Sidon. Saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang ada di Danau Galilea, saudara, di Genesaret. Dan saya lihat, saudara, jarak dari tempat Tuhan Yesus ke Tirus, saudara, itu kurang lebih 61 kilometer. Apa yang menyebabkan Tuhan Yesus sampai pergi sejauh itu, meninggalkan Genesaret, saudara? Saya penasaran, saudara. Tuhan, kenapa kamu pergi dari Genesaret? Padahal, saudara, saya catat kenyataannya, apa yang terjadi di Genesaret, Tuhan Yesus barusan berjalan di atas air, saudara. Berjalan di atas air berarti kan ada satu pekerjaan, ada satu hal yang spektakuler yang dilakukan sama Tuhan Yesus, saudara. Dan bukan hanya dia berjalan di atas air, orang banyak berbondong-bondong yang sakit, yang buta, yang lumpuh, yang tuli, datang semua dan dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkannya semua, saudara. Berarti kan Tuhan Yesus ini lagi hebat-hebatnya, lagi istilahnya pamornya lagi naik-naiknya, apalagi dia datang ke dunia tujuannya untuk membuat umat manusia percaya bahwa dia adalah Mesias. Saudara, itu kan adalah satu kesempatan emas. Dia sudah melakukan hal yang besar, melakukan penyembuhan mukjizat yang luar biasa, tapi yang aneh, kenapa dia harus pergi, menyingkir, dan bahkan tidak mau tinggal di dalam Genesaret? Pasti ada alasannya, saudara. Dan ketika saya baca ayat sebelumnya, saudara, saya temukan beberapa alasan yang membuat Tuhan sampai meninggalkan daerah Genesaret. Berarti kalau ditinggalkan Tuhan, yang tadinya ada sumber mukjizat, sumber pertolongan, saudara, sumber kuasa, tiba-tiba sumber ini hilang, pergi. Otomatis di daerah Genesaret, di daerah Galilea tidak ada mukjizat, tidak ada terjadi pekerjaan besar, saudara. Karena Tuhan Yesusnya pergi, menyingkir. Dan ketika kita renungkan apa yang terjadi ya, kalau Tuhan Yesus pergi menyingkir dari kehidupan seseorang, apa yang terjadi ya kalau Tuhan Yesus itu pergi menyingkir jauh dari pekerjaan seseorang, saudara? Kita mau lihat dulu, saudara, untuk menjawab pertanyaan kita mau lihat dahulu, saudara. Apa alasannya Tuhan Yesus itu menyingkir, saudara? Alasan pertama saya tulis di sini, saudara, di dalam ayat 4 sampai ke 6. Ketika Tuhan Yesus habis berjalan di atas air, setelah selesai dia sampai di tepi Danau Galilea, orang banyak datang, yang sakit semua disembuhkan. Tiba-tiba datanglah ini orang Farisi, orang Saduki, dan mereka mulai mempertanyakan kuasa Yesus. Mereka mulai berdebat dengan Tuhan Yesus. Mereka mulai bertikai dengan Tuhan Yesus, saudara. Bertikai masalah apa? Mereka itu memegang adat istiadat orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa seorang anak tidak harus menghormati orang tua lagi ketika anak itu sudah bekerja dan hasilnya hasil dari pekerjaan itu diberikan kepada orang tuanya. Maka di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa anak itu tidak harus menghormati orang tua itu lagi. Hal ini, saudara, yang sedang disanggah sama Tuhan. Loh, hukumnya Musa mengatakan untuk Taurat, hormatilah ayahmu dan ibumu. Barang siapa yang mengutuki ayahmu dan ayahnya dan ibunya, orang tuanya, orang yang sudah tahu otoritasnya, itu hidupnya akan celaka. Mereka tidak terima soal ini. Mereka berdebat, mereka bertikai, dan mau mengajak Tuhan Yesus bertengkar. Wah, pasti Tuhan Yesus juga, wah, saya tak pergi saja dari sini. Coba saudara bayangkan, hanya karena pertikaian, pertengkaran, Yesus pergi. Saya membayangkan kalau di dalam sebuah keluarga, suami istri tiap hari bertikai terus, orang tua dan anak bertengkar terus. Di dalam suatu pekerjaan mungkin, saudara,
klien dengan klien terus, gontok-gontokan berantem, pimpinan dengan anak buah terus, saudara, saling caci, saling maki, saling marah. Saudara, gara-gara pertikaian ini, Tuhan Yesus pergi. Apa jadi juga di dalam gereja, saudara? Majelis sana pertikaian dengan majelis ini, jemaat sana pertikaian dengan jemaat sini A dan B. Tuhan Yesus pergi menyingkir. Dan bukan hanya soal pertikaian saja, saudara. Tapi saja di sini, alasan yang kedua, kenapa Tuhan Yesus pergi? Karena di Genesaret itu banyak orang yang setia beribadah. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu setia beribadah, tapi hari-harimu kamu melakukan pekerjaan dunia. Kita akan lihat, saudara, Matius 15 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan kepada saudara. Karena hal ini Tuhan Yesus pergi juga, saudara. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Maksud Tuhan Yesus di sini, saudara, banyak orang pada waktu itu beribadah baca Taurat di sinagoge, saudara. Setiap hari-hari tertentu, hari Sabat mereka rajin ke sinagoge. Mereka pakai jubah imam, mereka pakai jubah keyahudiannya. Tapi setelah selesai beribadah, jubah Yahudinya diletakkan. Mereka dari Senin sampai Sabtu, yang nipu tetap nipu, yang nyuri tetap curi, yang bohong tetap bohong, yang zina tetap zina, yang sombong tetap sombong. Saudara, Tuhan Yesus bilang, kamu percuma beribadah kalau pada waktu beribadah kamu memakai jubah imam, tapi setelah beribadah jubah imamnya ditaruh dan dia kembali pada jubahnya yang lama. Saudara, oleh karena dua hal ini, Tuhan Yesus itu pergi dan menyingkir dan sangat jauh. Kita akan lihat, saudara, apa sih, apa pentingnya Tuhan Yesus ada atau tidak ada Tuhan Yesus? Saudara, apa akibatnya kalau ditinggal sama Tuhan Yesus? Next, kita akan belajar, saudara, ada kehidupan seseorang yang sudah ditinggalkan Tuhan Yesus. Tadinya hidupnya penuh dengan Roh Kudus, tadinya hidupnya penuh dengan ucapan syukur, tapi mungkin karena masalah, karena pekerjaan membuat dia lama-kelamaan undur, dan akhirnya Tuhan meninggalkan. Kita akan lihat, saudara. Yang pertama, saudara, akibat orang ditinggal Yesus, yang pertama saya catat di sini, ada gangguan, ada masalah, dan ada persoalan. Jadi ketika Tuhan meninggalkan kehidupan seseorang, saudara, otomatis dalam kehidupan orang itu sudah tidak ada perisai lagi, tidak ada pelindung lagi, sehingga si jahat ini bisa masuk kapanpun. Dia masuk mungkin lewat masalah, dia masuk mungkin lewat karyawan, dia masuk mungkin lewat teman, dia masuk mungkin lewat keluarga, sehingga ketika diperhadapkan tidak ada perisai, bawaannya emosi, bawaannya marah, saudara, karena sudah tidak ada Tuhan, kosong hidupnya, saudara. Curiga, terus kita lihat, saudara, satu orang ini di dalam 1 Samuel ayat yang 1 Samuel 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14 dikatakan di sini, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang, perhatikan, saudara, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lihat, saudara, saya bacakan sekali lagi, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saul ini seorang raja, saudara, dia sudah dipilih, dia sudah diurapi sama Samuel. Saudara, tetapi oleh karena satu hal, saudara, oleh karena dia tidak sabar, dia memaksakan kehendaknya. Seharusnya bukan dia yang mempersembahkan korban, harus seorang imam, tapi dia paksa, saudara. Dia terus melakukan kedagingannya, dia terus melakukan keduniawiannya, dan Tuhan kasih waktu, tidak bisa, ya sudah. Akhirnya pada satu titik ini Roh Tuhan mundur. Roh Tuhan pergi, Yesus pergi, dan Roh Yesus menyingkir.
Akibatnya saudara, Alkitab catat dengan jelas. Dan sekarang ia diganggu. Saudara, saya pelajari bahasa diganggu, perkataan diganggu ini bahasa aslinya adalah bau'at, bisa dikeluarkan. Bahasa aslinya, bahasa Yunani dari perkataan diganggu ini adalah bau'at. Yang artinya apa saudara? Yang artinya ketika orang itu sudah ditinggalkan Tuhan, mengalami masalah, mengalami persoalan yang timbul dalam hatinya, itu kecemasan. Yang timbul dalam hidupnya, pikirannya, dia mengalami yang namanya ketakutan saudara. Ketakutan yang begitu hebat saudara. Dia berpikir, oh iya ya, wah susah ya, sulit ya, dia cemas, dia takut saudara. Dan bukan hanya takut saudara, dia dihinggapi satu perasaan yang bukan dari Tuhan. Dihinggapi satu perasaan iri, benci, dan bahkan dia sampai mau membunuh ini Daud saudara. Lihat saudara, akibat orang ditinggal sama Tuhan, orang itu dihinggapi perasaan cemas, takut, curiga, khawatir, bingung, stres saudara. Jadi hari-hari ini kalau kita ketemu orang-orang yang mungkin bingung saudara, takut, jangan-jangan orang ini sudah ditinggalkan sama Tuhan. Karena kalau sudah ada Tuhan di dalam sini saudara, ada kebenaran, itu keluarnya itu pasti damai sejahtera. Tapi kalau sudah tidak ada Tuhan, keluarnya itu cemas, khawatir, takut, dan segala macam perasaan-perasaan yang bukan dari Tuhan. Ini Saul sudah ditinggal sama Tuhan, dan hanya itu saudara. Ada orang punya rumah yang begitu besar, rapi, teratur, dan sampai bahasa Inggrisnya in decoration, jadi interiornya semua diatur dengan begitu bagus. Tapi sekali lagi saudara, harta, benda, kekayaan tidak membuat roh Tuhan itu bisa betah saudara. Kita lihat saudara di dalam Matius 12 ayat 44 sampai 45. Saudara balik saja. Matius 14 ayat 44. Sorry. Ya. Dikatakan di dalam firman saudara mengenai rumah yang kedapatan kosong saudara. Ya, Matius 12 ayat 44 sampai 45 dikatakan di sini kebenaran firman Tuhan. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggalkan. Perhatikan keadaan rumah itu saudara. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, tapi tidak berhenti kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Berarti kan rumahnya mewah, rumahnya bagus, rapi, teratur. Bahasanya in decorated, saudara. Tetapi biarpun rumahnya bagus, biarpun rumahnya mewah, biarpun hidupnya kaya, kalau tidak ada Tuhan, kalau kosong, saudara, itu dikatakan firman Tuhan, roh jahat itu datang, bukan sendiri, dia bawa temannya 7, saudara. Saudara, hidup kita tidak boleh kosong, saudara. Kalau hidup kita ini kosong seperti rumah ini, saudara, ketika dia datang, saudara, ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara, Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus tidak bisa saudara suap dengan bangunan saudara yang mewah. Tidak bisa saudara suap dengan uang saudara yang begitu banyak, harta saudara yang melimpah. Semua itu nanti tidak akan dibawa. Harta, pangkat, uang, berlian, emas, itu semua nanti pada akhirnya tidak terbawa. Semua kita nanti akhirnya di tempat 1 kali 2 yang terbawa apa saudara? Perbuatan baik kita. Yang terbawa apa saudara? Ya seperti itu saudara.
kita datang melayani Tuhan, oh dicatat sama Tuhan. Kita datang ke gereja pagi-pagi jam 6. Saudara, ini karena firman Tuhan mengatakan apa yang kita lakukan itu mengikuti kita sampai pada waktu kita kembali ke sana. Lihat saudara, orang ini punya rumah mewah, punya harta banyak, sudah disusun rapi, ada interiornya semua, tetapi kosong. Tidak ditaruh Tuhan di situ, saudara. Akhirnya apa, saudara? Iblis itu masuk memporak-porandakan hidup orang itu, saudara. Dan saya catat lagi, saudara, ketika di dalam satu pekerjaan, satu perusahaan, tidak ditaruh Tuhan di sana, orang itu bekerja banting tulang. Dia bukan untung, tapi buntung, dia rugi. Loh, ada tali ayatnya. Saudara, kita lihat, saudara. Ketika di dalam satu perahu pekerjaan seseorang, dia sudah boleh bekerja siang malam, semua belum buka, dia sudah buka, semua sudah tutup, dia masih buka, saudara. Bekerja keras, tapi tidak ada Yesus, hasilnya rugi. Kita akan lihat di dalam Lukas 5. Lukas 5 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara Lukas pasal yang kelima. Ayat pertama sampai dengan yang ke-6, 1 sampai 10 bisa ketemu. Ini satu contoh di dalam satu perusahaan tidak ada Tuhan. Mereka bekerja tapi rugi. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat, perhatikan saudara, dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saudara, dia melihat dua perahu yang habis berlayar. Dia berlayar, kan perahu ini mau bekerja, mau cari ikan, saudara. Kita lihat, saudara, dua nelayan ini setelah Tuhan Yesus lihat, oh mereka ini baru pulang dari berlayar, mereka bersihkan jalannya. Kita lihat lagi terus di dalam ayat ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Tadinya perahu Simon itu kosong dan ada Yesusnya. Simon mungkin dari pagi sampai malam dia sudah berlayar, saudara, dan pada saat Tuhan Yesus naik ke perahunya dia sudah kembali. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Lihat saudara perkataan Simon. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan saudara, Simon berbicara apa ayat yang kelima? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara perhatikan, Simon tadinya dia bekerja, perahunya ini dia pakai untuk berlayar untuk cari ikan. Perahunya, kapalnya dipakai untuk bekerja, tapi perahunya pada waktu dia bekerja dia tidak sertakan Yesus. Tapi Simon ini bekerja keras, saudara. Simon ini bekerja dari pagi, siang, sore, malam. Dia bekerja keras, banting tulang sendirian, saudara. Perahunya mengemudikan kapalnya supaya dia dapat ikan, sampai dia mengatakan dia bekerja banting tulang, bekerja keras. Tapi lihat saudara, orang mau bekerja sekeras apapun kalau di dalam pekerjaannya tidak ditaruh Tuhan, saudara. Saudara, Alkitab mencatat, Guru, aku tidak menangkap apa-apa. Kalau tidak menangkap apa-apa, saudara, perhatikan artinya rugi. Perhatikan artinya tidak ada hasil. Perhatikan artinya sepi, sedikit, omsetnya turun. Karena di dalam perahunya Simon tidak disertakan Tuhan. Saudara lihat, Simon pada waktu itu belum jadi murid Tuhan Yesus. Dia bekerja sebagai nelayan, perahunya ini adalah perahu tempat dia bekerja. Perusahaannya ini adalah perahunya. Tapi ketika dia bekerja dia tidak sertakan Tuhan.
Dia pakai kekuatannya, aku nelayan yang hebat, aku tidak perlu Tuhan. Tapi lihat saudara, dia sudah bekerja banting tulang, tapi dia mengatakan hasilnya nol, hasilnya rugi. Orang-orang saudara yang di dalam pekerjaannya tidak ditaruh Yesus di sana, mau bekerja sekeras apapun, akhirnya rugi. Saudara, pada waktu saya kuliah, saya belum ada di gereja sini, saudara. Saya kuliah kurang lebih semester 6, semester 7, dan saya melayani di sebuah gereja. Dan tiba-tiba ada seorang koko, saudara, pengusaha besi. Lu ikut aku yang dulu kan kuliah jurusan accounting. Saya belum pernah bekerja, saya masih kuliah, tapi jam kuliah saya masih banyak yang kosong, saudara. Coba kamu masuk ke perusahaanku, kamu kan accounting, coba kamu bagian admin, bagian accounting, kamu tolong aku. Saya masih kuliah, dan saya lihat saudara, karyawannya mungkin cuma 5, tapi saya lihat saudara, koko ini saya kerja seminggu, 2 minggu, sampai sebulan. Wih, dia beli besi baja dari Belanda harga 1 juta. Dia bawa ke sini, dia bisa jual 10 juta. Dia beli besi baja dari Jerman, saudara, harga 500.000. Dia bisa jual 5 juta. Dan saya ketika hitung, wih, omsetnya tinggi, dan bukan omsetnya tinggi saja, saudara, untungnya besar, saudara. Dan waktu itu, wih, saya lihat juga, dia beli tanah, dia beli rumah, dia ganti mobil. Wih, orang ini hebat ya. Dia bangun rumah, saudara, rumahnya sampai, karena dia saking percaya sama saya, saudara ya, mandornya coba ini accounting kamu taruh, coba kamu lihat itu mandor. Dia mau beli keramik, saya waktu itu pertama kali, saudara, pergi yang namanya ke Jalan Bubutan, barengi ini mandor karena bosnya itu percaya sama saya, dia suruh barengi ini mandor, takut ditipu, saudara. Rumahnya itu hook, saudara, lingkar begitu, dia bangun lantai 3, dan setiap hari dia keluar uang itu banyak. Satu ketika saya makan sama dia, kok enak itu beko ya. Saya waktu itu masih kuliah. Oh, Alek, pekerjaanmu, omsetmu tinggi, biayamu, kosmu kecil, dan untungmu ini, lihat, untungmu ini gede. Apa kuncinya? Lu mau tahu kuncinya? Nanti kamu datang ya, hari Senin. Kamu kan biasa datang jam 8, kan jam masuk jam 8. Kamu datang jam 6. Kenapa kok? Setelah kamu datang jam 6. Saudara, ternyata di perusahaannya setiap 1 bulan sekali, saudara, dia panggil hamba Tuhan, adakan persekutuan dan berdoa di sana. Tempat perusahaannya itu dihadirkan Tuhan. Dengan dia panggil hamba Tuhan, dia panggil orang-orang itu cuma gejreng saja, nyanyi seperti tadi, Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Saya lihat, loh, kok ada persekutuan jam 6? Saudara, kelihatan cuma kecil persekutuan. Dan setelah selesai saya dipanggil, kamu kepingin tahu kuncinya? Ini kuncinya. Dalam pekerjaanku, aku taruh Tuhan. Setiap minggu pertama di bulan awal, selalu aku panggil ini Tuhan. Ketika aku ada lebih, ini berkat, ini untung, perpuluhan aku berikan untuk Tuhan. Dan setiap 2-3 bulan sekali saya diajak pelayanan ke desa, ke orang-orang yang ternyata dia juga suka memberi, saudara. Hidupnya berguna, dia kaya, dia orang yang rendah hati, dia tidak petentang-petenteng, saudara. Saya belum punya apa-apa, saudara, saya sudah motor ceketer, tapi dia begitu menghargai saya. Orang ini baik, kaya, sopan, ya gak sombong, menghargai orang, saudara. Pantas kamu kaya, aku. Saya diajak, saudara, persekutuan ke desa, ke Lamongan, ke segala, ke Banyuwangi, saudara, waktu itu gereja kecil, saudara. Dia bagi sembako semua di sana. Ini loh, kamu kan kepingin tahu kan kuncinya apa? Saya sertakan ini Tuhan. Saya perhatikan pekerjaan Tuhan. Saya jadi berkat buat orang. Saudara, kita mau belajar dari sini.
ketika Yesus tidak ada dalam perahu Simon, dia bekerja banting tulang, hasilnya tidak ada, kosong, nol dan rugi, saudara. Tapi kalau Yesus ada, kita lihat saudara, setelah Yesus naik ke perahu Simon, dia bilang, bertolak kamu ke sana. Simon bilang, karena kamu yang nyuruh, aku mau. Dan tiba-tiba saudara, firman juga mencatat, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Lihat saudara, mereka menangkap sejumlah besar itu ikan. Saudara lihat di sini, tadinya perahunya kosong, tadinya pekerjaannya sepi, tadinya pekerjaannya rugi, saudara. Tetapi ketika Tuhan ditaruh di dalam pekerjaannya, saudara, yang tadinya sepi, yang tadinya sedikit, berubah berlipat kali ganda. Saudara lihat, ketika Tuhan ditaruh dalam hidup saudara, ketika Tuhan ditaruh dalam keluarga saudara, ketika Tuhan diletakkan di dalam pekerjaan saudara, ketika Tuhan ditaruh dalam kehidupan saudara, apa yang tidak pernah saudara pikir timbul dengan Tuhan sediakan. Dan kita akan lihat lagi saudara, kita sudah belajar kenapa Tuhan Yesus meninggalkan ini Genesaret, saudara. Dan kita juga sudah tahu akibatnya orang yang ditinggal Yesus minus mukjizat, minus pertolongan, minus jalan keluar. Dan setelah Tuhan Yesus meninggalkan Genesaret, dikatakan Tuhan Yesus itu pergi ke Tirus dan Sidon. Dan di sana saudara, di dalam Matius tidak tertulis jelas saudara, di dalam ayat 22 cuma dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 21 cuma demikian. Tetapi saudara, Markus itu mencatat lebih jelas saudara. Di dalam Markus 7 ayat 24, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Dia pergi meninggalkan Tirus karena di Tirus ada pertikaian, ada pertengkaran, karena di Tirus banyak orang beribadah tetapi cuma memakai topeng saudara, hatinya tidak tulus, tidak sungguh-sungguh, masih banyak dosa di sini yang belum dibereskan. Akhirnya Genesaret tidak ada mukjizat, kosong, rugi saudara. Dan dia pergilah dia ke Tirus dan Sidon. Dan di Tirus dan Sidon ini dikatakan dalam Markus dia masuk ke sebuah rumah. Alkitab tidak mencatat ini rumah siapa, saudara. Tapi yang saya tahu, saudara, daerah Tirus dan daerah Sidon ini itu adalah satu daerah yang bukan tempat tinggalnya orang Israel. Pertanyaannya, saudara, next, pertanyaannya, Yesus masuk, sebelumnya Yesus masuk ke rumah itu untuk apa, saudara? Saudara, Tuhan Yesus habis berjalan di atas air, setelah dia selesai sampai di tepi Danau Galilea, orang banyak itu bergerombol datang mendatangi Tuhan. Dia sakit, dia melayani orang itu dan terjadi mukjizat. Setelah selesai melayani orang itu diterima oleh orang Farisi. Setelah selesai Tuhan Yesus menyingkir, tidak tahu jalan kaki, tidak tahu naik kapal 61 kilo, saudara. Tiba-tiba dia sampai di Tirus dan masuk ke sebuah rumah. Saya coba berdoa dan merenungkan, ngapain dia masuk ke rumah itu? Rumah siapa itu? Dan kenapa dia harus masuk ke rumah itu? Kita lihat yang pertama, saudara. Dia masuk ke rumah itu, pasti kan dia capek kan, saudara. Habis melayani orang, saudara, melayani orang itu tidak gampang, saudara. Kadang kalau melayani orang yang dinasihati, oh iya selesai ya, dia cerita masalahnya, dikasih tahu firman Tuhan, dia tidak bantah, tidak ngeyel, saudara, tidak vokal, segala macam, habis itu didoakan selesai, enak, saudara. Tapi kalau bertikai, berbantah, berdebat, itu capek, saudara. Tuhan Yesus sudah mengalami itu. Belum datang lagi yang sakit, aduh guru kakiku sakit, mata buta, dilayani pula.
Habis itu dia pergi, zaman dulu tidak ada Innova, tidak ada Pajero, saudara, tidak ada expander, saudara. Mungkin dia naik keledai, mungkin jalan kaki, pasti kan sampai. Pasti kan dia kepingin beristirahat. Ya kan saudara? Masa Tuhan Yesus juga manusia, dia butuh tempat untuk beristirahat dari pekerjaan yang begitu banyak. Melayani orang, menyembuhkan orang lumpuh, buta, menghadapi orang Farisi yang berdebat, pekerjaannya kan banyak. Di tengah pekerjaan yang banyak itu, dia ambil waktu masuk rumah mau istirahat. Dan ketika itu saya perhatikan di sini. Berarti Tuhan Yesus kan mau merefresh. Fresh itu artinya sehat, segar. Re itu kembali. Berarti fisiknya ini mau disegarkan kembali. Jasmaninya ini mau disegarkan kembali dengan dia akan lay down, akan tidur, akan istirahat, saudara. Dan saya perhatikan di sini, kenapa saudara? Karena tubuh kita ini adalah bait suci. Biarpun bait suci, tapi kita masih memakai tubuh daging, saudara. Di dalam tubuh daging ini, di dalam Kejadian, Tuhan Yesus buat kita dari debu, saudara, dan dihembuskan roh Allah. Dan perhatikan di sini, saudara, roh Allah yang ada di dalam diri kita ini, itu adalah roh yang dipinjami sama Tuhan. Sekali lagi, saudara, dia buat kita dari debu tanah, dia cetak kita segambar dengan dia, persis dengan dia, cara berpikirnya, mulutnya, omongannya, itu blueprint manusia pertama kali. Dibuat, dicetak hampir sama seperti Yesus. Setelah selesai, wah ini sama ini. Cara pandangnya, hatinya ini sama, tapi kok belum bergerak. Dikasih rohnya. Setelah dikasih rohnya, dititipi rohnya, saudara. Setelah dititipi rohnya, jadilah tubuh itu adalah baitnya, tempat tinggalnya Allah, saudara. Dan saudara, roh yang ada di dalam kita ini, yang dititip sama Tuhan itu nanti dia akan minta kembali. Kita lihat di sini, saudara. Pengkhotbah 12 ayat 7, roh kembali kepada Allah yang mengaruniainya. Saudara, kalau saudara dipinjami bapak gembala, contoh istri saya, saudara, dipinjami bu gembala Panji, iya kan? Panci 1, panci 2, saudara. Otomatis, saudara, panci itu ada tutupnya, masih bagus. Namanya dipinjami, saudara. Kembali kan harusnya utuh, saudara. Iya kan? Nanti kalau tidak utuh, saudara, ibu gembala pasti tidak bisa tidur, karena kan panci kesayangannya. Favoritnya ibu gembala kan panci. Kalau favoritnya bapak gembala ikan, saudara. Favoritnya ibu gembala kan panci. Ketika dipinjami panci ini, loh, Novi ini tak pinjami panci, ada tutupnya bersih, kok kembali kotor. Novi tutupnya yang mana? Oh hilang, dilempar sama Gwen. Saudara, pasti yang masih pinjam ini, wah, sama demikian dengan roh. Di dalam hidup kita ini, ditiupkan roh Allah. Rohnya, bentuknya, kapasitasnya, kelakuannya itu mirip dengan Allah, dititip sama kita. Kita hidup berjalan, bekerja, beribadah, sekolah, kuliah, ketemu orang, menikah. Saudara, dan nanti pada waktu kita kembali, roh itu, saudara, di dalam khotbah ini akan kembali kepada yang si pemberi. Pertanyaannya, apakah tetap sama? Saudara, pada waktu kita dibaptis, kita sudah dirubah jadi manusia baru, mendapat satu roh yang baru. Tapi setelah dibaptis, kita mengalami masalah. Apakah roh itu juga tetap sama, muatannya positif? Kadang manusia, saudara, kalau kosong hidupnya, saudara, tidak ada roh Allah dalam hidupnya. Roh yang diberikan sama Tuhan di dalam sini itu, bawaannya itu kepingin marah, kepingin geram, saudara. Hidupnya itu hanya berpikir uang, money, uang, saudara. Dan roh ini bisa terkamir, saudara. Dan ketika roh ini terkamir, otomatis kan cacat di dalam roh sini. Di dalam sini kita taruh benci, kita taruh marah, saudara. Kita taruh hal-hal yang
tidak kudus, saudara, hal-hal yang kotor, saudara, itu berarti kan mengotori roh yang dititipkan Allah di dalam sini. Dan ketika kembali yang kotor ini belum kita bersihkan, ini saya mau jujur saudara sama Ibu Gembala, saya tidak tahu kalau panci itu punyanya Ibu Gembala, saudara, karena saya tidak ngerti. Saya beli soto daging, saudara, saya pakai panci itu, saya panasi, saudara. Habis saya pakai panci itu, saya tidak ngerti kan pancinya itu kan kecil, saudara. Kompornya besar kan, saudara. Gosong, saudara, pancinya. Novi bingung, waduh ini pancinya AI loh. Tak kira panci Nov. Waduh, tidak ada seni. Dia cari cara di YouTube bagaimana cara membersihkan panci digosok. Saudara, hitamnya seperti hitam paru, saudara. Sama jujur, saudara. Nov, gosok Nov. Dia pergi keluar cari obat, cari gimana caranya supaya panci yang kotor itu jadi bersih. Karena sudah diminta, karena akan dikembalikan. Coba kalau dikembalikan dengan kondisi yang kotor, pasti marah. Demikian juga Tuhan. Dia sudah titipkan rohnya dalam hidup kita. Kita pakai apa roh yang ada di dalam diri kita, saudara? Karena roh itu, coba lihat lagi, ada satu ayat yang memberkati saya. Yakobus 4:5, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diininya dengan cemburu. Saudara, karena yang di dalam sini itu miliknya Tuhan. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, saudara. Jadi kita tidak bisa seenaknya berkata-kata, seenaknya berpikir, seenaknya timbul perasaan yang seenaknya yang bukan dari Tuhan, saudara. Karena nanti kalau tidak kita bersihkan, roh ini ketika kembali kepada Tuhan, sampai dikatakan diinginannya dengan cemburu. Saudara, kita pasti kena masalah. Saya yakin kalau Novi tidak membersihkan pancinya, mungkin Ibu Gembala cuma diam. Tapi pasti saya kena masalah dengan Bapak Gembala, saudara. Ya kan? Tidak keluar di mimbar, habis itu dikuliah lagi, saudara. 4 SKS, tidak ditelepon. Novi juga pasti kena sekak, saudara. Sekak mat lagi, saudara. Tidak ada jalan untuk mundur lagi. Kalau sudah dipinjam, dibalik kotor, tidak dibersihkan. Apalagi Tuhan. Saudara, jaga diri kita ini baik-baik, saudara. Di dalam diri kita, kalau ada yang kotor, cepat bersihkan, saudara. Kalau sudah waktunya Tuhan bilang, kembalikan. Seperti kemarin, panci-panci yang tidak dikembalikan tidak dapat hadiah. Iya kan? Sang Kodanov, hadiahmu jutaan. Cepat persen panci ini Pak Herman, itu kosong semua. Dia pergi ke pasar. Oh, jagan anak awak, aku tidak bisa jagan, aku mau kerja. Saudara, dia bawa anak dua-dua pergi ke pasar, mau cari sikat, mau cari obat supaya gosok, karena mau dikembalikan, supaya bersih. Sama juga dalam diri setiap kita ada barangnya Tuhan, yaitu roh yang nanti akan dikembalikan, akan kembali kepada Allah, dan Dia mengingininya seperti semula. Tuhan Yesus masuk ke rumah itu untuk merefresh bait Allahnya. Saudara bekerja boleh, saudara. Perhatikan jasmani, karena jasmani saudara ini adalah tubuh, adalah bait Allah, saudara. Saudara, kemarin waktu saya ke Pacet, saudara, untung saya pergi dengan orang-orang yang perhatian dengan saya, saudara. Saya tidur jam 2:30 subuh, saudara. Karena Gwen ini bangun, yang saya tidurkan, yang kecil bangun, saudara. Saya pagi, sudah kamu urus yang besar, aku urus yang kecil. Loh, kok telah hari itu yang kecil tidak tidur, ngoceh terus sampai setengah 3, sampai jam 3. Wah, sampai saya ngomong, wah, memang ya. Gen itu turun, mama ini suka tidur malam, turun sampai bayinya juga sampai tidur malam. Jadi anak-anak muda kalau lihat anak mau pilih pasangan, lihat orang-orang tuanya, saudara. Karena gen itu tidak bisa bohong. Anak-anak saya gara-gara Novi dulunya kebiasaan tidur malam, saudara, turun sampai bayi-bayinya ini, saudara, tidak bisa tidur. Yang susah ini suaminya, saudara. Besok harus pergi Pacet, harus nyetir, saudara.
Wah, ya sudah. Saya minum kangen water, saya minum kopi. Tapi saya mikir nanti kalau kena air pacet pas teklak ngantuk iki. Saya sambil bela-belain minum minuman kesehatan. Saya enggak mau sebut merek. Nah, saudara. Minuman kesehatan ini, saudara, saya sudah kena pisau dari Bapak Gembala, saudara. Tahu karena ini mereka sayang sama saya. Jangan minum ini. Dan orang juga bersama saya, jangan. Ini tidak bagus untuk tubuhmu. Karena saya berpikir ya sudah, daripada saya ngantuk sudah terbawa mobil, ini yang bersama dengan saya ada yang belum punya mantu dan belum punya cucu ya saudara kan. Jadi kalau saya bawa mobil ada apa-apa saya nanti dosanya yang bertanggung jawab. Jadi saya bela-belain minum minuman kesehatan saudara. Tapi karena orang-orang bersama saya itu sayang dengan saya. Jangan tubuhmu sering-sering minum ini, tidak bagus buat jasmanimu. Tuhan Yesus saudara, dia tahu jasmaninya dipakai pelayanan, dia mau beristirahat, merefresh jasmaninya. Dan bukan hanya jasmaninya saudara, dia juga mau pasti merefresh juga rohaninya saudara. Saudara, dalam Kejadian 2, kita akan lihat di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 4, Tuhan Yesus Allah pada waktu Allah Tritunggal sudah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Kejadian 2 ayat 2 sampai 4. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuat. Perhatikan, dari Senin sampai Sabtu mereka sudah bekerja. Hari Minggu dia berhenti, dia refresh. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara lihat, ini adalah satu kunci yang kita harus paham. Tuhan Yesus sudah bekerja dari Senin sampai Sabtu. Tapi kunci seseorang mau diberkati, saudara, itu dia hari Sabat dia mau tidak mau dia harus datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena di dalam hari Sabat, di dalam lalu Allah mau memberkati hari ke-7. Berarti hari ke-7 hari Sabat itu kalau ada orang-orang mau menyiapkan waktu berhenti datang sama Tuhan, itu berkat yang dari Tuhan itu mereka terima. Bukan pada waktu hari Sabat dipakai pula, dipakai jalan-jalan pula, dipakai untuk tidak gereja, saudara. Mereka tidak dapat berkat dan bukan hanya berkat, saudara, dikatakan di sini dan menguduskannya. Berarti orang-orang yang menyempatkan waktu datang ke rumah Tuhan setiap hari Sabat ini sudah dia dapat berkat, dia dapat prioritas daripada Tuhan. Saudara, dulu saya pada waktu masih bekerja membantu kontraktor Cina, saudara ya. Dia karena dia perusahaan besar, dia kalau ke bank, saya pernah ke bank untuk membantu urusan deposito, bunga dan lain-lain. Saya tidak perlu antri. Karena dia nasabah priority. Begitu banyak orang antri, Pak dari mana? CRBC ya? Shanghai. Oh iya, lewat jalur sini Pak. Tidak perlu saya antri, saudara. Saya pernah ke Singapura lewat Batam karena saya lagi audit perusahaan logistik. Saya dapat free passnya punya bosnya. Nanti kamu kalau mau ke Singapura lewat Batam, kamu perlu antri ke imigrasi, kamu cukup tunjukkan free pass ini, kamu dapat jalur prioritas. Saudara lihat antrinya panjang, oh iya saya dipinjami bosnya ini, saudara. Saya tidak perlu antri panjang imigrasi, saudara. Saya cuma tunjukkan Pak, saya sambil pas begini saya lihat orang-orang, enak kalau jalur prioritas. Orang-orang yang pada waktu hari Sabat, dia mau datang sama Tuhan, dia mau pergi ke gereja, saudara, ke rumah Tuhan, bukan hanya berkat yang dia dapat, bukan hanya berkat dari manusia, tidak, saudara. Ini Tuhan yang mengatakan bahwa Allah memberkati hari ke-7. Berarti hari ke-7 hari Sabat, hari ke-7 hari Minggu. Kalau kita pakai hari ke-7 hari Sabat ini datang sama Tuhan, bukan hanya berkat dari Tuhan saja kita terima, tapi prioritas pembedaan daripada Tuhan itu juga kita terima. Di luar sana boleh susah, tapi karena kita datang pada hari Sabat, kita mengutamakan Tuhan, kita tidak susah, karena kita lewat jalur prioritas, saudara. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu dia berhenti, dia masuk ke rumah, selain jasmaninya mau di-refresh, saudara, rohaninya juga mau di-refresh, dia juga mau berdoa. Dan kita lihat lagi, saudara, bukan hanya
dia hanya ingin beristirahat badannya, tapi Yesus masuk ke rumah juga pastikan dia lapar, saudara. Betul kan? Tidak ditulis setelah dia melayani, dia makan ikan, Tuhan Yesus makanannya ikan, saudara. Saya ngomong sampai saya, ikan ini makanannya Tuhan Yesus loh. Harus kamu mau tidak mau suka. Karena Tuhan Yesus makan ikan kan tidak pernah dikatakan Tuhan Yesus makan tempe penyet. Tuhan Yesus makan bebek sumber rejo, tidak pernah, saudara. Mau tidak mau ikan amis tidak amis olahan. Makanannya Tuhan Yesus, suami juga mau makan makanannya Tuhan Yesus, ikan. Saudara, pada waktu tidak dicatat Tuhan Yesus mau makan, saudara. Tapi pada waktu dia selesai melayani, dia masuk ke rumah itu otomatis kan dia lapar juga. Dan ketika saya merenungkan Tuhan maksudnya apa ini? Saudara, kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 34. Selain ikan, makanannya Tuhan Yesus itu apa? Saya minta dibaca. Yohanes 4 ayat 34. Saudara perhatikan ya, Tuhan Yesus masuk ke rumah sana. Dia pergi meninggalkan Genesaret. Dia masuk rumah yang ada di Tirus karena dia mau makan. Berarti otomatis di rumah itu kan penuh dengan roti, penuh dengan makan. Yang saya mau bicara pada pagi hari bukan makan secara fisik. Tapi kita sudah belajar teman-teman, makanan Tuhan Yesus itu adalah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu tertulis semua ada di dalam firman Tuhan, saudara. Jadi orang yang rumahnya, yang tubuhnya, yang hidupnya penuh dengan makanan, penuh dengan firman ini, saudara. Yesus mau masuk, ngetok ke rumahnya, aku mau masuk. Karena di dalam hidup kita ini penuh dengan firman, penuh dengan makanannya Tuhan. Tapi kalau dalam hidup kita ini penuh dengan percekcokan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan hal-hal yang tidak terima saya, penuh dengan dengki, marah. Jangan Tuhan masuk, pasti Tuhan pergi. Tidak ada makanan di dalam rumah ini. Penuh dengan, saudara, kadang-kadang ada orang seperti kemarin kita belajar, saudara, Hagar baru diangkat sedikit, saudara, tindakannya sudah lain, saudara. Saudara, orang yang hidupnya penuh dengan firman, berarti penuh dengan makanan, Tuhan siap untuk masuk di dalam dia. Dan ketika Tuhan masuk, saudara, pekerjaannya pasti berubah, rumah tangganya pasti berubah, masa depannya pasti berubah, nasibnya pasti berubah. Apa yang dia butuhkan, tidak perlu dia minta, Tuhan sudah sediakan, baik itu pekerjaan, baik itu pasangan hidup, baik itu omset, baik itu kesehatan, apapun juga. Ketika Tuhan Yesus sudah masuk di dalam rumah sana. Tadi Tuhan Yesus sudah naik di atas perahunya Simon, yang tadinya nol, Tuhan buat berlipat kali ganda. Dan masuk kemana? Bethlehem. Saudara, Bethlehem itu artinya rumah roti. Di dalam Bethlehem itu rumah penuh roti. Saudara, kita tadi belajar kalau orang penuh roti di sana ada berkat Tuhan. Karena Bethlehem ini rumah roti secara fisik. Di sana keluar lahirlah juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Kalau di dalam hidup kita penuh dengan roti firman Tuhan, pikiran kita firman, perkataan kita firman, hati kita firman, tindakan kita firman, maka akan lahir sesuatu yang besar. Saya nggak tahu. Mungkin kerjaan yang besar, mungkin jalan yang besar, mungkin musisat berkat yang besar. Yang penting ketika rumah seseorang penuh dengan roti firman Tuhan akan lahir sesuatu yang besar. Dan saudara, Tuhan masuk ke rumah sana, otomatis kan dia mau istirahat, dia mau rumah itu nyaman, tenang, aman. Coba kalau rumah itu belum dia ketok, loh kok ada kelontang, kipas angin melayang, barbel melayang, saudara, sandal melayang, panci melayang, berantem, pasti Tuhan mundur. Aku udah istirahat di rumah ini, aku capek mau istirahat, tapi rumah ini ribut urusan keluarga, ribut urusan pekerjaan, ribut untuk urusan yang kecil-kecil. Tuhan pasti juga nggak mau masuk, aku mau istirahat di sini.
Saya bilang, Nov, Koko mau istirahat ya, tolong ini sementara anak-anakmu tidur semua di sana. Aku tak tidur sendiri karena aku capek. Karena saya butuh tenang, saudara. Coba kalau rumah kehidupan saudara itu ribut melulu, saudara. Baik di pekerjaan ramai saja, gontok-gontokan di sana sini. Hidup saudara, perkataan saudara penuh dengan gejolak segala macam. Pertanyaannya, bisa nggak Tuhan Yesus masuk? Saudara, Tuhan butuh suatu suasana hati yang tenang, aman, dan dia bawa masuk ke sana. Dan kita lihat yang selanjutnya, saudara. Kenapa dia ini ketirus, saudara? Padahal next selanjutnya, kenapa Yesus itu perginya ke Tirus? Rumah yang dimasuki Tuhan Yesus itu rumahnya berada di Tirus. Bisa slide selanjutnya? Next. Saudara, saya catat di sini, Tirus itu adalah daerah yang berbatu-batu, penuh dengan batu, dan kota itu berisi orang-orang di luar Israel. Saudara, padahal kita tahu dia juga ngomong, aku ini diutus kepada domba-domba yang hilang khusus bangsa Israel. Dia sudah tahu di Tirus itu bukan penduduknya bukan orang Israel. Dia sudah tahu di Tirus itu jauh. Dia sudah tahu di Tirus itu penuh dengan batu. Daerah berbatu, saudara. Banyak batunya di daerah Tirus, saudara. Ini Tirus hari ini, saudara. Masih tetap banyak batuannya karena Tirus itu artinya daerah atau kota yang berbatu, saudara. Tapi pertanyaannya, kenapa kok Yesus harus pergi ke tempat yang jauh, terpencil, terisolasi, dan penduduknya bukan orang Israel? Jawabannya cuma satu. Karena di tempat yang terisolasi itu ada satu orang yang punya iman, yang punya kerendahan hati, yang punya kesabaran. Tuhan Yesus datang mendekati perempuan itu. Kita tahu ceritanya tadi, saudara. Perempuan itu datang sama Tuhan, dia minta sama Tuhan dan dijawab. Habisnya dijawab sama murid-murid disuruh pergi. Habis disuruh pergi sama Tuhan bilang, tidak baik kalau makan makanan manusia, ini kamu seperti anjing. Saudara, sudah dibegitukan, tapi ibu ini tetap sabar. Tuhan Yesus mau pergi ke tempat yang terpencil, ke tempat yang terisolasi, atau ke tempat yang jauh pun. Kalau ada satu orang dalam hatinya yang percaya, punya iman, punya kerendahan hati, punya kesabaran. Lihat saudara, Tuhan bela-belain 61 kilo pergi ke sini. Setelah selesai dengan ibu ini, saudara, Tuhan kembali lagi. Sama seperti dia pergi ke orang gila di Gadara. Hanya untuk ketemu orang ini dia harus lewati badai. Hanya untuk ketemu perempuan Siro-Fenisia ini, dia harus 61 kilo terisolasi, meninggalkan ini anak-anaknya karena ada tarikan satu iman yang begitu besar dari ibu ini. Saudara, saya tulis di sini, dimanapun posisi saudara, sejauh dan sesulit apapun keadaan saudara, Tuhan bisa menjangkau dan tolong asal ada iman, ada kesabaran, dan ada kerendahan hati saudara. Apapun kondisi saudara, sesulit apapun masalah saudara, seberat apapun mungkin hutang saudara, tapi ketika ada iman, ada kesabaran, ada kerendahan hati, Tuhan Yesus biarpun dia ada di lingkungan isolasi, lingkungan terkecil, tidak terjangkau, tapi Tuhan Yesus bisa jangkau saudara. Karena di sana ada satu perempuan yang punya iman begitu luar biasa. Kita lihat lagi saudara, ketika Tuhan Yesus masuk ke rumah itu kepingin beristirahat saudara, tiba-tiba datanglah tamu yang tidak diundang. Coba bayangkan saudara ya, saudara pagi sudah melayani seperti saya deh. Saya pagi waktu ke Pacet saya sudah bangun jam 4:30. Habis begitu saya pergi ke sana, harus setir lagi pulang sampai di sini kurang lebih jam 2. Habis itu harus pergi lagi saudara, keluar kota lagi sampai pulang jam 9, pasti kan capek saudara. Dan ketika capek pasti tujuan saya cuma mau beristirahat. Nah ini sama, Tuhan Yesus sudah melakukan mukjizat, sudah ketemu dengan orang-orang, melayani orang, dan dia sudah saatnya waktunya istirahat. Tiba-tiba datanglah ini perempuan. Datanglah tamu yang tidak diundang. Dan kita lihat saudara, tamu yang tidak diundang ini ngomong apa? Maka datanglah seorang perempuan kanan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.
Saudara, secapek apapun, saudara, Tuhan Yesus kan bisa, dia kan bos. Ya kan, dia kan pemimpin, ngomongin sama Petrus, suruh dia pulang, besok suruh kembali. Bisa kan, saudara? Dia sudah capek loh. Tapi lihat, saudara, gara-gara tarikan iman perempuan ini, secapek apapun, dia untuk jiwa, dia tetap layani perempuan ini. Kadang-kadang orang-orang sudah capek, jangankan layani jiwa, saudara. Pergi gereja saja yang melayani sudah mau, saudara. Saudara, Tuhan Yesus, saudara, dia sudah capek, belum makan, mau istirahat, tapi Yesus masih mau melayani perempuan itu. Dan perempuan itu berseru, kasihanilah aku. Saudara, yang harusnya dikasihani itu bukan perempuan ini. Karena yang masalah itu adalah anaknya lagi kerasukan setan dan lagi menderita. Harusnya kan dia ngomongnya, Tuhan kasihanilah anakku. Tapi dia berbicara, Tuhan kasihanilah aku. Saudara, ini adalah salah satu contoh, salah satu faktor permintaan doa perempuan ini dijawab. Karena apa, saudara? Dia berseru dengan benar, saudara. Dan saya catat di sini, Mazmur 51:19, adapun dalam terjemahan lama, saudara, adapun persembahan yang kesukaan Allah ialah hati yang pecah. Saudara, perempuan ini sudah ada suaminya, saudara, sudah anaknya mungkin satu-satunya ini ada masalah, mungkin juga tidak dicatat perempuan ini kaya atau miskin, saudara. Dia datang ketemu sama Tuhan Yesus sambil menangis kan pastinya. Sambil dengan masalah yang begitu berat, dia datang sama Tuhan Yesus sambil menangis. Dan dia berbicara, Tuhan, anak Daud. Saudara, saya kasih clue di sini. Ini adalah salah satu faktor kenapa perempuan ini dapat favor, dapat kemurahan Tuhan, dapat mukjizat Tuhan. Karena dia, lihat, dia datang sama Tuhan dengan hati yang pecah. Saudara, kalau saudara mengalami masalah yang sungguh menyakiti hati saudara, mungkin dari orang lain, dari orang tua, dari saudara, dari suami, dari istri, dari jemaat, dari siapapun lah, membuat hati saudara menggores hati saudara. Saudara, datang sama Tuhan. Dan pada waktu hati saudara sedang tergores itu, saudara mengucap syukur. Dan ketika saudara mengucap syukur dengan hati yang pecah, dengan hati yang tulus, saudara, tiba-tiba dalam hidup saudara ini keluar satu bau-bauan yang wangi, yang itu akan naik ke surga dan akan terhirup oleh Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan Yesus itu suka persembahan hati yang pecah. Jadi saudara, jangan buru-buru ketika saudara mengalami hal yang tidak enak, saudara buru-buru marah, hati saudara buru-buru marah. Justru pada waktu demikian itu kesempatan saudara ini punya sesuatu kesukaannya Tuhan. Saudara, Habel, dia mempersembahkan dengan Kain, saudara, persembahan Habel ini diterima. Kenapa persembahan Habel ini diterima? Karena keluar dari hati yang tulus. Hati yang tulus apa? Saudara, zaman dulu itu perjanjiannya mereka belum makan makanan daging. Mereka makan vegetarian, saudara. Habel bekerja bukan untuk perutnya. Dia bekerja sebagai peternak, saudara, yang pada waktu orang belum makan daging. Tapi Kain bekerja untuk perutnya juga, saudara. Dan Habel ini bekerja khusus semua, berarti kalau bukan untuk perutnya kan, ya sudah ternak-ternak ini mau tidak mau, semua kan tidak boleh dimakan karena perjanjian waktu itu bukan untuk dimakan. Itu dipersembahkan semua kepada Tuhan. Keluar suatu bau yang harum dan diterima sama Tuhan, saudara. Saudara, kalau saudara hari ini punya hati yang tulus, berdoa ada masalah, saudara nangis sama Tuhan. Dia tuh suka persembahan hati yang pecah, saudara. Mungkin saudara habis disakiti, mungkin saudara habis mengalami kerugian, mungkin habis ditipu orang, saudara. Saudara datang mengucap syukur, Tuhan terima kasih Tuhan. Mungkin suamimu menyakitimu, mungkin anak-anakmu menyakitimu, mungkin orang-orang di sekitarmu menipu atau mencuri milikmu. Saudara datang sama Tuhan menangis, saudara, karena pada saat itu saudara sedang membawa kesukaannya Tuhan. Dan perempuan ini dia tahu, saudara, dia ini datang, dia bilang, apa namanya, Tuhan kasihanilah aku, saudara. Dan lihat perkataannya, saudara, Tuhan anak Daud. Saudara, tidak pernah murid-murid ini ngomong Tuhan anak Daud, sampai Tuhan ngomong
Petrus, siapakah aku? Saudara, analogi Tuhan anak Daud itu adalah Tuhan itu adalah Mesias. Tuhan itu adalah Raja. Perempuan ini tidak memanggil Tuhan Yesus Rabi, tapi dia panggil Tuhan. Dia panggil Allah. Itu berarti kan cara panggilnya, perkataan orang itu menyentuh hati Yesus. Saya tulis di sini, saudara, kata-kata yang kita keluarkan menentukan nasib dan hidup kita, serta terjadi atau tidaknya mukjizat dalam hidup kita. Saudara, oleh karena perkataan kita ini, saudara, itu ada kuasanya. Saudara, di dalam Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Hari ini, saudara, mungkin saudara mengalami gunung persoalan, gunung hutang, gunung kerugian, gunung masalah, gunung sakit hati, apapun yang begitu tinggi, saudara. Kalau perkataan saudara itu benar, Tuhan Yesus ngomong, kamu bilang sama gunung itu, pergi dan tercampaklah, maka akan terjadi. Saudara, dari perkataan inilah itu muncul keluar pintu gerbang terjadinya mukjizat. Apa perkataan saudara hari ini? Mati saya, sepi. Saudara, jangan, saudara. Perkataan kita harus perkataan iman. Ketika kita perkatakan, saudara, saya pernah punya teman, saudara, dia bukan Kristen, tapi dia ikut suatu multi level. Ditanamkan satu pelajaran, kamu harus punya Mercy S400. Pergi ke showroom, foto, pajang di kamarmu, bangun tidur. Punya saya, punya saya, punya saya. Sebelum tidur, punya saya, punya saya, punya saya. Perkataannya seperti itu, saudara. Dan sampai 5 tahun dia benar-benar punya, saudara. Karena tanpa sadar, saudara, alam semesta itu membawa kepada apa yang dikatakannya. Tapi masalahnya itu kalau perkataannya positif. Kalau perkataannya negatif, kita lihat. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, kalau setiap hari yang kita katakan ini kotor, sia-sia. Saudara, dalam Matius 12:36, saudara baca di sini, Matius 12:36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara, setiap perkataan kita itu tidak hilang begitu saja, saudara. Tapi semua itu tercatat. Kalau kata sia-sia, kata yang tidak enak, saudara, kata-kata yang kotor, saudara, itu semua tercatat, saudara. Dan nanti ketika kita pulang, kita kembali, kita meninggal, saudara, kita harus bertanggungjawabkan, hari ini, jam ini, kamu keluar perkataan ini. Kenapa? Saudara harus dipertanggungjawabkan. Karena hidup dan mati seseorang, Amsal mengatakan itu dikuasai oleh lidah. Jadi hari ini usahakanlah, saya berdoa demi nama Yesus, perkatakan perkataan yang membangun, perkataan yang positif, perkataan iman, saudara. Karena apa yang kau katakan itu yang terjadi. Tuhan Yesus bilang, beranjaklah, kamu bilang sama gunung ini, pergi beranjaklah. Kalau kau percaya tidak bimbang, bisa terjadi. Perempuan ini berkata, Tuhan anak Daud, dia percaya, dia punya iman, dia ini Mesias, sanggup menyembuhkan anakku. Tapi lihat, saudara, apa yang terjadi? Ketika dia berseru seperti itu, dia sudah punya masalah, dia sudah datang kepada Tuhan, dia sudah menyembah Tuhan. Lihat reaksinya Tuhan. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan memintanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, perempuan ini sudah ada masalah, dia sudah betul jalurnya, dia datang pada Tuhan, dia sudah berdoa, dia sudah nangis, dia sudah menyembah Tuhan. Tapi tidak ada jawaban. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang kita lakukan kalau when God is silent? Ketika kita berdoa, Tuhan tolong ini, aku ada masalah yang berat Tuhan, kalau aku ini masalah ini, Kau tolong hancur hidupku Tuhan, hancur pekerjaanku Tuhan.
tapi Tuhan diam. Saudara, saya pelajari di sini, Tuhan diam itu karena dua hal. Pertama, Tuhan diam karena manusia itu hidupnya penuh dengan dosa. Kita lihat, saudara, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya, tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dalam bahasa aslinya iniquity, keinginan untuk berdosa, pikiran dosa, hati dosa. Itu yang memisahkan, membuat Tuhan diam, membuat seruan kita cuma sampai di plafon. Kita patut renungan ketika kita berdoa, belum dijawab Tuhan, kondisinya semakin lama semakin buruk. Kita lihat, saudara, kondisi kita ini penuh dengan dosa atau enggak? Tanya sama Roh Kudus. Jangan hidup kita dibuat seenaknya sendiri, saudara. Sudah tahu Tuhan bilang jangan lakukan ini, dipaksa terus dilakukan itu, dua blek terus, saudara. Tuhan bilang jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, tapi tidak urus, no reckon, tidak peduli saya. Mau apa? Saya suka ini. Dipaksakan terus dilakukan itu. Saudara, dan pada waktu itu orang itu berdoa, tidak mungkin dijawab, saudara. Karena hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan iri hati, penuh dengan kemauannya sendiri. Mau mencoba memaksa ini Tuhan. Tidak ada dijawab sama Tuhan. Tapi beda dalam 1 Samuel 13:5-14 ada satu cerita lagi, saudara. Ketika Saul tadi yang saya cerita di awal, dia mau perang, saudara. Musuh sudah di depan. Samuel dia sudah minta 7 hari datang, saudara. Tiba-tiba dia memaksakan diri seperti khotbahnya Bapak Gembala kemarin, memaksakan, saudara, segala sesuatu yang dipaksa pasti pecah. Tutup pancinya Ibu Gembala, saudara, kalau saudara paksa ditutup panci yang lain, dipaksa mungkin bisa, tapi pasti rusak. Segala sesuatu yang dipaksakan ujung-ujungnya pasti rusak. Saudara, ini Saul ini memaksakan diri, harusnya bukan dia, harusnya Samuel yang mempersembahkan ini korban, saudara. Tapi dia memaksa, aku raja kok, aku sudah punya kuasa, aku sudah punya uang, sama aku toh. Aku mau itu, norek, aku udah ngurus. Aku suka ini kok. Kamu siapa? Hamba Tuhan. Alah, mikir. Saya ini punya uang sekarang. Saudara, memaksa seperti itu. Dan Tuhan bilang, Samuel datang, waduh Saul, bodoh kamu memaksa seperti kamu tidak sabar. Tuhan tidak dengar doamu. Dan Tuhan meninggalkan Saul dan kerajaannya dipindahkan ke Daud. Saudara, penting sekali ketika Tuhan itu diam, kita harus koreksi. Ketika kita sudah benar, tidak ada yang menuduh kita. Saudara, sabarlah, akan ada waktunya pertolongan. Next selanjutnya, saudara. Sudah Tuhan tidak menjawab, saudara. Lihat lagi, saudara. Tiba-tiba apa yang ditunggu perempuan itu terjadi. Dia sudah datang. Habis itu Tuhan menjawab, saudara, dan jawaban Yesus ini tidak cocok dengan kemauan perempuan, saudara. Saudara kan kadang-kadang kita juga mengalami seperti itu. Kita doanya minta A, tapi yang datang bukan A. Ya kalau B mirip, saudara. Tapi datangnya Z. Loh, Tuhan aku minta ini, aku tidak mau ini, aku mau ini. Perempuan ini datang sama Tuhan, dia sudah minta sama Tuhan, dia minta ditolong, tapi jawaban Tuhan sudah pertama diem. Aku tidak dijawab, dicuekkan, dikacangi. Dan sekarang Tuhan jawab jawaban Tuhan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Waduh, dijawab, tapi jawabannya tidak sesuai dengan maunya perempuan. Dikatakan aku hanya diutus kepada domba-domba umat Israel. Dan Markus 7:20 juga mengatakan biarlah anak-anak kenyang dahulu. Saudara, Tuhan itu memprioritaskan orang yang punya sifat domba. Tuhan juga memprioritaskan orang yang punya hubungan sebagai anak. Orang yang punya sifat domba itu adalah orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi orang yang mengandalkan Tuhan. Itu dapat prioritas sama Tuhan. Anak itu adalah apa? Anak itu Yohanes 1:12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak. Orang yang mendengar firman.
Setiap firman didengarkan, tidak firman tidur, saudara, tidak firman lihat handphone, saudara. Setiap orang yang mau menerimanya, firman-Nya, dia dapat kuasa dan jadi anak Allah. Orang yang dapat prioritas sama Tuhan, dia harus orang-orang yang punya kriteria domba dan kriteria anak. Saudara lihat, apa yang terjadi ketika saudara berdoa dan jawabannya Tuhan Yesus tidak sesuai dengan mau saudara. Saudara pegang Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalaupun jawaban Tuhan tidak sesuai dengan doamu, maunya saudara, percayalah Tuhan punya rencana yang terbaik. Kita lihat satu tayangan video, saudara. Ada satu orang bisa disiapkan, kalau bisa diputar dari PowerPoint bagus, kalau tidak बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा। अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। कभी कुछ ना करके भी देखो। Eat 5 star, do nothing. Jangan kita paksa saudara, karena Tuhan tahu yang terbaik. Coba kalau maunya emak itu tadi saudara terpenuhi, tongkatnya diambil sama anak itu, dia mati. Kadang kita diizinkan ketemu hal yang tidak enak. Tadi dikatakan Tuhan untuk menolong itu bukan hanya dia kirim orang-orang yang baik. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ketemu orang-orang yang menjengkelkan, membuat hati ini tidak enak, membuat hati ini saudara, orang-orang kok begini, modelnya kok begini, perkataannya kok begini. Tapi saudara percayalah, tujuan Tuhan itu baik, saudara. Dan perempuan ini saudara, ketika dia tidak mendapat jawaban sesuai dengan maunya, slide yang ke-10, tinggal 2 slide lagi saudara, slide yang ke-12, slide yang ke-10, saat Tuhan diam dan jawaban doa tidak sesuai dengan maunya perempuan, ayat 25, Matius 15:22 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Saudara, mendekat di sini bahasa aslinya adalah coma, yang artinya berbalik, ambil langkah untuk mendatangi Tuhan, lebih dekat lagi kepada Bapa. Ini sama seperti anak-anak yang terhilang. Dia tadinya mantannya babi, saudara. Akhirnya dia pulang, dia datang, dia mendekati rumah bapaknya, dan di situ singkat cerita, saudara, hidupnya, kesusahannya semuanya sudah berubah. Dia sudah ditolong sama Tuhan karena dia mendekat ketika sudah ada masalah. Jangan mendekat kepada orang, tapi mendekat kepada Tuhan, saudara. Dan bukan hanya mendekat kepada Tuhan, tapi dikatakan di sini perempuan mendekat dan menyembah, proskuneo, menyembah, membungkukkan diri sampai jatuh ke tanah. Saudara, ingat perempuan yang pendarahan belasan tahun, saudara, dia pegang jubah Tuhan Yesus, di bawah dia harus bungkuk, dia harus tanah. Musisat 5 roti 2 ikan juga orang harus di tanah. Itu bercerita apa, saudara? Orang harus menyembah Tuhan ketika sudah ada masalah. Sembah dia, Tuhan Allah yang besar, Tuhan aku percaya, juru selamat, Tuhan aku percaya, sumber bertolong, sang pemberi berkati. Saudara, sembah dia, saudara. Ketika perempuan ini doanya tidak terjawab dan kenyataan dia hadapkan dalam hidupnya tidak sesuai dengan doanya, dia malah lebih mendekat, dia malah lebih menyembah kepada Tuhan. Dan kita lihat lagi, saudara, ini ujian terakhir perempuan ini. Ketika dia sudah mendekat, ketika dia sudah menyembah, seperti disambar geledek, saudara.
Tuhan Yesus menjawab, tetapi patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Pernah saudara mendapat penghinaan, dianjing-anjingkan sama orang-orang, saudara? Perempuan ini sama Tuhan seolah-olah dikasih tes akhir. Sudah doanya tidak jawab, Tuhan diam, dijawab tidak sesuai keinginannya. Sekarang pun mengalami penghinaan, mengalami hal yang tidak enak. Saudara, anjing di sini bahasa aslinya ada kunario, ada anjing kecil yang jinak, saudara. Perempuan ini tidak tersinggung, tidak marah, tidak emosi. Setelah dia didiamkan Tuhan, setelah dia mendapat jawaban yang tidak enak sama Tuhan. Saudara, kita harus jadi manusia sumbu pendek, jangan cepat untuk menjadi marah, tapi lambat menjadi marah, supaya kita bisa berdoa dan menguasai diri kita, saudara. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4 saudara dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan dan biar ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kurang suatu apapun juga. Saudara lihat, perempuan ini sudah berusaha. Saudara, dari awal sampai menjelang akhir ini sudah melihat usaha perempuan ini. Dia sudah datang mencari Tuhan, sama Tuhan tidak digubris, diusir sama murid-muridnya, dijawab Tuhan tidak sesuai keinginannya, dikatakan anjing pula. Demi siapa? Demi anak-anaknya. Ketika saya belajar di situ, saudara lihat, kasih seorang ibu itu sepanjang masa. Tapi kasih seorang anak itu sepanjang kala. Saudara, saya ketemu satu susu kurang lebih umur 70 tahun, saudara. Ketika main bulu tangkis dengan saya, lu kok enak main ini? Lu kerja apa? Saya coba ngomong tentang firman, dia orang Kristen, saudara. Dan dia cerita ketiga anaknya ini, 2 laki 1 perempuan. Dan ternyata 2 laki ini saya kenal anaknya, saudara. Aku tahu anakku yang nomor 2, anak nomor perempuan. Aku kenal sesuatu di sini. Oh iya, nomor 1 kamu tahu. Lex sudah tak sekolah ke Australia, tak biayai, pulang ke sini, dia mau menikah. Dia pilih-pilih sendiri perempuan sudah tak bilangi. Lihatan dulu orang tuanya, lihatan dulu karakternya. Ya sudah aku ngalah, sekarang menikah, tidak punya rumah, dia tinggal di rumah saya, Lex. Tinggal di rumah saya, listrik aku sing bayar, air aku sing bayar, makan aku sing nyiap, no semua dia tidak punya tanggungan. Sekarang punya anak, susunya aku yang beli. Aku cuma ngomong begini sama dia, kamu itu kan lulusan Australia. Coba lah, papa itu punya ruko 1, coba pakai usaha. Tahu Lex dia jawab apa? Aku gak bakat. Apa gak ngomong lagi Lex? Wis aku sabar Lex sebagai papai. Tak aja, wis lah, kamu tidak usah bayar ruko sewa. Kamu kalau mau usaha ada sewa ruko segala macam, tidak perlu sewa ruko, ini pakai punya apa? Saudara, sampai di sana, dia lihat, ya wis aku usaha. Usaha apa? Jual apa namanya? Kelontongan dan jual makanan. Aduh, kamu tuh sekolah luar negeri kok pikiranmu pendek segini. Kamu coba pikir, hari ini apa usaha yang tidak pernah mati? Apa, Pak? Loh, kamu sekolah Australia apa gunanya? Itu lihat di pinggir jalan, sepeda motor itu banyak. Kamu jualan sepeda motor, pasti sampai apapun pasti laku. Buka bengkel di sini. Pak, aku gak bakat, aku gak mangkel. Sudah, papa punya teman, kamu ikut sama dia 3 bulan, belajar sama dia. Lek, nggak mau Lek, ngamuk. Aku dimaki-maki. Wis papa aja ngatur-ngatur hidup aku wis gede, aku wis punya anak. Ya wis, minggat dari rumah, sekarang kos. Dia tidak ingat sekolah itu aku yang biayain. Dia tidak ingat kursus itu aku yang biayain. Dia tidak ingat susus segala macam itu aku yang biayain. Hanya karena begini dia sudah lupa. Ibu ini hanya karena untuk anaknya dia korbankan itu semua. Tapi belum tentu anak-anak di luar sana yang hari-hari ini masih mau melihat orang tuanya. Saya yakin anak-anak sudah kebenaran kalau mau sukses, saudara. Saudara, saya tulis di sini,
Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, cinta bisa dicari, tapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan terulang lagi. Anak-anak yang mau sukses, saudara, apapun keadaannya orang tua hari ini, senangkan dia. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Untuk demi anak ini, saudara, ibu ini sampai, mohon maaf saudara, dianjing-anjingkan. Bagian slide yang terakhir. Dan ketika ibu ini mau tahan, slide yang terakhir. Ibu ini mau tahan, ayat 28 ini kuncinya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara, saya catat di sini, Tuhan kita tidak pernah terlambat. Pertolongannya itu pasti. Lazarus kelihatan terlambat, tapi Tuhan punya rencana. Anak Yairus kelihatan mati, tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi. Tuhan kita tidak pernah terlambat. Ketika kita cari Dia, kita minta tolong sama Dia, kita berharap, kita sembah sama Dia. Saudara, saya bisa yakinkan kepada saudara, Tuhan Yesus yang sama yang menyembuhkan perempuan Siro-Fenisia ini, Dia juga akan menolong saudara. Bagian ayat terakhir Efesus 3:20 dikatakan di sini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, pada kesempatan pagi hari ini, isolasi, kesulitan apapun dalam kehidupan saudara, mungkin Tuhan izinkan saudara mengalami seperti ini, perempuan, ujian pertama, ujian yang kedua, ujian yang ketiga, tetap sabar. Kalau itu saudara ada dalam dosa, cepat berbalik saudara. Perempuan ini hanya untuk demi anaknya dia rela berkorban seperti ini, dan akhirnya perkataannya itu menentukan nasibnya, dan sehingga perempuan yang terisolasi ini ditolong sama Tuhan. Pagi hari ini, kalau perempuan Siro-Fenisia mendapat pertolongan Tuhan, jemaat sudah kebenaran, orang-orang yang sama mau mencari Tuhan, mau bertahan, mau berharap, mau menyembah, mau mendekat sama Tuhan, juga saya yakin pasti juga mendapat pertolongan daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.